Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana sekolahnya? Apakah sudah mulai ulangan? Tetap semangat dan bersukacita ya. Hari ini kakak juga sangat bersukacita karena dapat bertemu dengan adik-adik semua. Nah, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, dan juga berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami, juga mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita melalui pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan kita luar biasa baiknya, dan kita mau memuliakan namanya. Yuk adik-adik, kita pujikan dengan semangat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan begitu baik. Karenanya kita mau membalas cinta Tuhan. Meskipun kita masih kecil, tapi kita mau bersinar bagi Dia. Yuk adik-adik, kita pujikan Terang Kristen Kecil Kupunya. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil kupunya, ku biarkan menyala.
selamanya. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala. Di tengah keluargaku, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Nah, adik-adik, cerita hari ini juga berhubungan dengan sesuatu yang kecil loh. Apa ya? Terima kasih, Kak. Halo adik-adik. Mama, Suara apa itu? Mama. Oh, suaranya Fania. Sini Fania. Halo teman-teman. Kenapa Fania kok teriak-teriak? Anjing bajunya lepas. Oh iya, kancing bajunya lepas teman-teman. Teman-teman pernah nggak mengalami hal yang sama seperti Fania? Waktu mau pakai baju, kancing bajunya lepas. Kalau kancing bajunya lepas dipakai nyaman nggak kira-kira? Nyaman nggak? Enggak. Nggak nyaman. Teman-teman pasti juga berpendapat yang sama ya. Kalau kancing bajunya lepas pasti nggak nyaman. Padahal kancing baju itu kan kecil, tapi ternyata penting juga ya. Oh iya, hari ini Kak Esther mau bercerita tentang sesuatu yang kecil. Tapi teman-teman dan Fanya duduk yang manis dulu ya, oke? Oke. Cerita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Teman-teman nanti boleh membacanya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan juga para muridnya berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu ke Betsaida. Nah, ternyata banyak orang sedang mengikuti Tuhan Yesus dan juga para muridnya. Wah, kenapa ya? Ternyata adik-adik, mereka itu ingin mendengar cerita dari Tuhan Yesus dan juga ingin melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dekat Danau Galilea ini banyak sekali pegunungan dan tempat yang luas. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pun dapat memberikan pengajaran dan bercerita kepada semua orang di situ. Nah, akhirnya mereka pun, orang-orang tersebut, karena sudah lama mengikuti Tuhan Yesus, akhirnya mereka pun lapar. Dan Tuhan Yesus mengerti hal tersebut. Dan Tuhan Yesus pun ingin menyediakan makanan buat mereka. Tuhan Yesus memanggil salah satu muridnya, yaitu Filipus. Dan Filipus pun berkata, Tuhan, kita hanya punya uang 200 dinar. 200 dinar itu kalau dirupiahkan setara dengan 15 juta. Sebenarnya banyak juga ya, adik-adik ya. Tetapi kalau 200 dinar tadi dibelikan makanan, itu juga tidak akan cukup untuk memberikan makan 5.000 orang yang ada di situ. Lagi pula kita kan sedang ada di tempat yang jauh dari kota, nggak mungkin kita bisa beli makanan, Tuhan. Nah, kemudian tiba-tiba Andreas berkata begini, Tuhan, ini loh ada anak kecil yang bawa makanan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ya 5 roti dan 2 ikan aja, itu pasti nggak akan cukup untuk dimakan 5.000 orang. Terus gimana ini Tuhan? Nah, adik-adik, ternyata ada anak kecil yang membawa sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang kecil sedikit begitu ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi anak kecil tadi memberikannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Nah, akhirnya Tuhan pun menyuruh orang-orang itu duduk dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan tadi dan berdoa serta mengucap syukur. Dan 5 roti dan 2 ikan tadi dibagikan kepada orang-orang yang ada di situ. Dan apa yang terjadi? Ternyata semua orang di situ ikut makan 5 roti dan 2 ikan tadi, adik-adik. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua makan. Dan mereka makannya pun juga nggak cuma sedikit, tapi mereka makannya sampai kenyang.
Dan setelah mereka semua kenyang, Tuhan berkata, kumpulkan sisanya, jangan sampai ada yang terbuang. Setelah dikumpulkan oleh para murid, ternyata sisanya berapa adik-adik? Ada 12 bakul. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya. Ternyata dari 5 roti dan 2 ikan yang tadi nampak sedikit tadi, setelah dimakan oleh 5.000 orang dan sudah didoakan oleh Tuhan, dan dengan mukjizat Tuhan bisa membuat 5.000 orang tadi sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Tuhan Yesus luar biasa. Nah adik-adik, kadang-kadang kita juga merasa seperti itu ya. Kadang kita merasa hanya bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Kita hanya bisa memberikan sesuatu ke orang lain yang kecil, yang sederhana. Dan kadang kita merasa bahwa itu tidak berarti. Padahal adik-adik, kalau kita melakukan atau memberikan sesuatu yang kecil tadi dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, itu akan diberkati Tuhan. Dan itu pun juga akan memberkati orang lain. Contohnya begini adik-adik, akhir-akhir ini kan kita sering lihat ya mama atau papa bekerja di rumah, yang biasanya di kantor, tapi mereka sekarang bekerja di rumah. Kemudian teman-teman kan juga sekolahnya sekarang di rumah. Nah, pekerjaannya mama jadi tambah banyak adik-adik. Yang pertama, mengerjakan kerjaan kantor di rumah, menemani kalian belajar setiap hari. Kemudian belum lagi pekerjaan rumah seperti masak, mencuci baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Wah, pekerjaannya mama tambah banyak. Nah, kira-kira apa yang kita bisa bantu? Apakah kita bisa bantu gantiin mama masak? Udah mah, gak usah masak, aku aja yang masak. Wah, mungkin sebagian dari adik-adik belum bisa ya, karena harus berhubungan dengan api dan juga dengan pisau. Wah, jadi belum bisa. Terus apa? Oh, aku mau mengerjakan kerjaan kantornya mama aja. Wah, tambah susah lagi ya adik-adik ya. Pasti juga belum bisa. Nah, kira-kira apa yang bisa adik-adik kerjakan? Nah, kalau membersihkan mainan setelah adik-adik main, kira-kira bisa nggak? Bisa kak, tapi itu kan hal yang sederhana. Itu kan hal yang kecil kak. Aku mau bantu mama dengan hal yang besar. Oh, jangan salah adik-adik. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana seperti yang kakak sampaikan tadi, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tidak perlu nunggu mama menyuruh kita membersihkan mainan, itu akan diberkati Tuhan. Dan itu pun juga akan memberkati mama. Mama juga pekerjaannya jadi berkurang karena tidak harus membereskan mainan adik-adik. Nah, mama juga terbantu dengan pekerjaannya sehingga mama bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti mengerjakan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah yang lain. Nah, itu hal yang simple, hal yang kecil, hal yang sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Tetapi kalau adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, itu akan diberkati Tuhan dan juga akan memberkati orang lain. Begitu adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih untuk cerita hari ini Tuhan. Hari ini kami mengerti Tuhan bahwa hal yang mungkin nampak sederhana, hal yang kecil, yang hanya bisa kami lakukan, tetapi jika kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat orang lain, karena Tuhan akan selalu memberkati apapun yang kami lakukan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil itu dengan tekun, dengan kesungguhan hati, sehingga itu juga bisa memberikan hal yang baik untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita dari Kak Esther tadi tentang apa adik-adik? Betul, tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yuk, kita mau memuji Tuhan, pujian 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat
sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adik-adik, Kak Esther sudah mengatakan, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, meskipun itu hal kecil, Tuhan bisa menjadikan berkat untuk orang lain. Asalkan kita mau dan berusaha, Tuhan yang akan merubahnya menjadi berkat. Yuk adik-adik, kita pujikan, aku bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik siapkan kertas, bisa kertas manila, kertas kardus, atau kertas BC. Lalu adik-adik gambar dengan gambar 5 roti dan 2 ikan. Juga kita akan gambar piringnya seperti ini. Oke ya. Setelah kita gambar, lalu adik-adik gunting dan jadi seperti ini. Nah, 5 roti dan 2 ikannya sudah ditaruh di atas piring. Nanti bisa dilem atau diberi double tip ya. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, nanti rotinya dan ikannya diberi warna. Silahkan adik-adik kelas kecil berkreasi ya dengan warnanya adik-adik sendiri. Nah, seperti ini. Masih untuk adik-adik kelas kecil, nanti waktu makan siang boleh bantu mama, papa, kakak, adik untuk mengambilkan lauk atau sayur sambil berkata, "Aku teman Tuhan Yesus. Aku mau berbagi dan menjadi berkat." Oke ya. Sekarang kita ke adik-adik kelas besar. Nah, adik-adik kelas besar nanti di roti dan ikannya diberi tulisan. Ini contoh yang kakak buat. Nah, untuk adik-adik kelas besar bisa menuliskan hal yang berbeda ya. Jadi yang dituliskan itu adalah hal kecil apa yang akan adik-adik lakukan untuk menjadi berkat. Nanti setelah itu adik-adik bisa hias juga roti dan ikannya. Oke adik-adik, selamat beraktivitas.
Lakukan dengan hati gembira dan sukacita ya. Terima kasih. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Oh ya, persembahannya bisa dititip ke mama atau papa ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye. Bye-bye teman-teman.